Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdal hamidin hamdal mustaghfirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu jamaah pengajian ba'da zuhur Masjid Al-Barakah yang mudah-mudahan kita berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap para pengunjung, para pedagang, para karyawan, baik yang saudara-saudara kita yang muslim maupun yang non muslim, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, dijauhkan dari segala wabah penyakit apapun. Dengan izin Allah kita masih dapat menikmati santapan-santapan rohani ini Pak, berupa pengajiannya. Karena dalam jiwa kita ini, jiwa kita butuh santapan jasmani, tapi rohani kita juga butuh santapan-santapan rohani Pak. Sehingga kata ulama, hati manusia itu kalau selama 3 hari tidak diberikan ilmu, tidak diberikan santapan-santapan rohani, maka hati manusia itu akan mati. Maka kalau hatinya sudah mati, terlalu banyak karat, terlalu banyak dosa, itu akan sulit untuk dibersihkan. Maka pengajian ini adalah santapan rohani Pak. Kita kalau fisik kita, jasmani kita yang sakit, tidak nafsu makan, kita cepat-cepat pergi ke dokter untuk cari obat nafsu makan supaya kita kembali nafsu makan Pak. Tapi kata Imam Al-Ghazali, seringkali kalau rohani kita yang ditimpa penyakit, tidak merasakan nikmat ibadah, tidak merasakan nikmat zikir, itu terkadang kita tetap santai-santai saja. Padahal penyakit jasmani tidak menyebabkan seseorang diazab di akhirat. Tapi orang kalau kena penyakit rohani, itu menyebabkan dia diazab di akhirat. Penyakit rohani itu iri, dengki, angku, merasa lebih baik daripada orang lain, itu penyakit-penyakit rohani kata Imam Al-Ghazali. Kita akan masuk pada hadis yang kelima, di halaman 68. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah ibunda Aisyah. Dalam kajian ilmu hadis biasakan kalau kita menyebut nama sahabat kita akhiri dengan radhiyallahu anhu. Atau ini ibunda Aisyah, karena itu bagian daripada etika kita, adab kita kepada Ummul Mukminin, kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada penceramah bilang dari Aisyah itu tidak salah Pak, tetapi secara adab itu kurang Pak. Jadi harus kita sebut dari ibunda Ummul Mukminin, ibunda Aisyah, begitu Pak. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, jangan kita sebut riwayat Bukhari, riwayat Muslim, itu imam-imam besar itu Pak. Kita saja kalau dipanggil oleh anak kita itu kan menyebutnya dengan nama bapak, tidak langsung nama kita. Maka menyebut gelar para a'immah, para ulama, itu adalah bagian daripada akhlak kita kepada para alim ulama. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah ibunda Aisyah, dia berkata, Rasulullah bersabda, man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama, ma laisa minhu fa huwa raddun, maka ini akan tertolak Pak. Jadi dalam beribadah itu Pak, itu dalam fiqih dan petunjuk dari hadis ini di halaman 69, dalam beribadah itu kita mengikuti petunjuk yang sudah ada, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tidak boleh kita ini mengada-ngadakan ibadah yang tidak ada dalilnya, maka itu akan tertolak. Kalau sholat subuh 2 rakaat tidak boleh kita kerjakan 4 rakaat. Kalau sholat duhur 4 rakaat karena kita lagi malas, tidak boleh kita kerjakan cuma 1 rakaat. Tapi ada petunjuknya, ada dalil-dalilnya. Dari mana kita tahu bagaimana cara ibadah yang benar? Cara ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, salah satunya adalah dengan datang ke majelis ilmu, hadir ke majelis ilmu, berguru dengan guru-guru yang gurunya itu bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita mencari guru yang gurunya ini cuma belajar dari buku, nggak punya guru lagi dia. Nah, ini nanti yang akan jadi gurunya setan nih. Jadi banyak pemahaman yang keliru karena dia ini punya guru tapi gurunya tidak punya guru lagi. Ini banyak di televisi itu mengatakan ustazah kopi luwak itu haram. Nah, kopi luwak itu halal Pak, nggak haram. Ya. Biji kopi yang ditelan oleh musang, Pak. Itu kan biji kopi itu dalam kitab Fathul Mu'in benda jumur, Pak. Benda yang keras. Ketika dia ditelan oleh musang, Pak, itu nggak pecah dia di dalam perut. Jadi seperti kelereng, Pak. Jadi ketika musang itu buang kotoran, keluar lagi itu biji kopi utuh. Ketika biji kopi itu keluar bersama kotoran musang, itu namanya benda mutan najis, bukan najis. Benda mutan najis itu benda yang terkena najis, disucikan dengan air suci, dibikin kopi, halal itu kopinya. Ya, ada yang bilang begitu, Pak Ustazah viral itu, terkenal. Dia bilang kopi luwak itu hukumnya haram. Padahal kopi luwak itu halal, itu benda yang mutan najis. Analoginya begini, anak kita misalnya main kelereng juga, kelerengnya dia telan, dia buang air, kan kelerengnya tidak hancur itu Pak. Kelerengnya mutan najis, terkena najis, kita cuci dengan air jadi suci, kita kantongin, kita sholat, sah sholat kita. Jadi ini kita perlunya ngaji nih Pak. Jadi dalam berilmu itu, dalam mengajar itu, kita pun harus punya guru, yang guru kita pun punya guru lagi. Sebab nanti apa yang saya sampaikan, apa yang Bapak terima ini kan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi tidak boleh kita melakukan suatu ibadah yang tidak dicontohkan. Ini ada orang-orang sekarang, Ustaz bilang, kita kembali saja kepada sunnah, kita kembali saja kepada Al-Quran dan sunnah, tidak usah ikut Imam Syafi'i, tidak usah ikut ulama. Loh, memang dia ini siapa mengatakan begitu? Kalau dia bilang jangan ikut Imam Syafi'i, jangan ikut ulama, langsung pada sunnah, langsung pada Al-Quran, memang dia mengerti untuk memahami Al-Quran? Memang dia imam besar, dia memahami Al-Quran? Justru Al-Quran yang kita baca itu pun bersumber dari ulama. Dia kalau tidak ikut ulama baca Al-Quran, dari siapa dia bisa? Itu keliru Pak orang ketika bilang jangan ikut Imam Syafi'i, ikut saja langsung pada Al-Quran dan Sunnah. Lalu ikut sunnahnya di mana? Kalau kita tanya begitu, dia bilang langsung saja buka kitab Sahih Bukhari. Loh, Sahih Bukhari, Imam Bukhari sama Imam Syafi'i lahirnya duluan Imam Syafi'i. Jadi kalau dia dibilang langsung saja ikut Imam Bukhari, tidak usah ikut Imam Syafi'i, itu terbalik. Karena Imam Syafi'i masa hidupnya lebih dulu daripada Imam Bukhari. Jadi jarak antara Imam Syafi'i ke Nabi itu lebih dekat. Jadi kita ini tidak bisa langsung ikut sunnah, ikut Al-Quran, tidak bisa. Karena untuk memahami Al-Quran, apalagi memahami hadis itu cukup rumit. Kita ikut ulama-ulama kita yang ilmunya bersanad dan ilmunya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, di sini dalam ayat dikutip di dalam surah Ali Imran ayat 31 dikutip ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian semua, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kata ulama, nanti di akhir zaman ini banyak orang yang mengatakan dia cinta kepada Nabi, tapi sunnah-sunnah Nabi itu mulai dia tinggalkan Pak.
Sunnah-sunnah Nabi nanti akan mulai ditinggalkan. Ya barangkali kita masih suka khilafah, masuk kamar mandi, barangkali kita masih dengan kaki kanan. Kan diajarkan Nabi masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Itu barangkali sunnah yang ditinggalkan oleh kita. Bahkan minum saja itu kan Nabi mengajarkan sampai 3 kali tegukan, Pak, ya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu ngajarin, Pak. Minum ketika kita ikut sunnah Nabi, minum sampai 3 kali tegukan. Tegukan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama. Nanti tegukan yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita minum. Tegukan yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Itu 3 tegukan, itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Dianalisa secara medis, kenapa minum sampai 3 kali begitu? Itu justru agar peredaran air yang masuk dalam tubuh mengalir dengan baik. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, orang yang minum dengan cara seperti tadi, maka Allah akan jaga dia dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bersiwak itu sunnah Nabi yang mulai ditinggalkan, ya. Memakai rinda, memakai sorban, ya, itu sudah mulai ditinggalkan, Pak. Makanya khatib Jumat itu pakai jas, boleh pakai jas, tapi jangan sampai tidak pakai sorban, tidak pakai rinda. Karena sunnahnya itu pakai rinda agar ada haibah, agar ada kecintaan, agar ada wibawa, kan. Kadang khatib Jumat pakai jas, nggak pakai sorban, ya itu tidak tepat, kan. Khatib Jumat itu ketika khutbah yang kedua, Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat. Kalau makmum angkat tangan, amin. Yang khatib jangan angkat tangan begini, karena Nabi tidak mencontohkan begitu. Ya, tidak tepat, kehilangan afdal, kehilangan keutamaan dalam khatib. Jadi kalau siapa saja yang nanti khatib Jumat, kalau khatib berhalangan Nabi itu, Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat, khatib jangan angkat tangan, menyalahi, tidak mengikuti anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh lagi, Pak, kalau sholat fardu itu kan ada adzan, ada iqamah, ya. Ada adzan, ada iqamah. Makanya kalau jadi imam dalam sholat fardu itu jangan bilang as-sholatu jami'atu rahimakumullah. Dalam sholat fardu jangan begitu. As-sholatu jami'atu rahimakumullah itu digunakan untuk sholat sunnah. Coba kalau sholat sunnah tarawih, As-salatu jami'atan rahimakumullah. Karena sholat sunnah tidak ada adzan, tidak ada qomatnya. Dalam sholat fardu, kalau imam mau memimpin sholat fardu cukup sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min tamamis shalah. Atau dalam riwayat lain sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min iqamatis shalah. Jadi jangan as-salatu jami'atan rahimakumullah, jangan, enggak tepat begitu, Pak. Ada fikih hadisnya, ada fikihnya, ada pemahaman hadisnya. Kalau dalam sholat sunnah Idul Adha, Idul Fitri boleh imam begitu, as-salatu jami'atu rahimakumullah. Tapi dalam sholat fardu ini tidak tepat, Pak, pemakaiannya tidak tepat. Nah, jadi kita harus ikut Nabi, kan. Bagaimana cara ikut Nabi sedangkan kita tidak berjumpa dengan Nabi? Belajar kepada para ahli ulama, belajar fikih datang kepada ahli fikih, belajar hadis datang kepada ahli hadis, belajar tafsir datang kepada ahli Quran, kepada ahli tafsir. Karena ada ahli-ahlinya masing-masing. Nah, yang kedua nih, kalau kita beribadah tapi tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi, maka amalannya tidak diterima. Jadi amalan itu, ibadah itu jangan dibuat-buat, tapi kita ikut contoh pada ulama-ulama yang ilmunya bersarang kepada Rasulullah SAW. Nah, ini saya percepat pembahasannya, Pak. Ini kan dalam syarah dari hadis ini mengutip sebuah hadis, Pak. Kullu bid'atin dhalalah. Nah, ini mengutip sebuah hadis di sini. Jadi setiap perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi itu bid'ah. Tetapi hadis itu ini sering disalahpahami oleh orang sehingga menjadikan hadis itu untuk menyerang orang lain, Pak. Kan ramai tuh kalau setiap maulid dikatakan bid'ah. Ya, kemudian nanti ada peringatan Isra Mi'raj dikatakan lagi bid'ah. Dia bilang karena itu tidak diajarkan oleh Nabi. Dia bilang begitu. Jadi begini, ada ibadah, ada sebuah kebaikan yang memang tata caranya itu tidak diatur, Pak. Selama itu kebaikan dan Allah ridho, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan akan menjadi shadaqah. Yang dilarang itu mengada-adakan dalam ibadah itu, misalnya haji, wajib ke Masjidil Haram.
Tapi jangan ujung-ujung karena corona akhirnya hajinya online. Nah ini mengada-ngada namanya. Itu namanya mengada-ngada. Tetapi yang dimaksud dengan hadis kullu bid'atin dhalalah itu, kullu bid'atin dhalalah, kata kullu di situ bukan mencakup semua perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi bid'ah, tidak. Tetapi ada juga kebaikan-kebaikan meskipun Nabi tidak melakukannya, tapi itu dinilai sebagai sebuah kebaikan. Ini kelompok sebelah itu bilang begini, kalau Nabi tidak melakukan maka itu bid'ah. Setiap bid'ah masuk neraka. Ini pemahaman yang sangat berbahaya. Kalau dia katakan segala sesuatu yang tidak Nabi lakukan bid'ah dan tertolak dan akan masuk neraka, berarti sholat tarawih itu juga bid'ah. Karena Nabi itu sholat tarawih itu Pak cuma beberapa hari di masjid. Hari-hari berikutnya Nabi sholat tarawihnya di rumah. Baru pada masa Umar bin Khattab itu dikumpulkan. Bagaimana supaya jamaah tarawih ini kompak Pak, tidak buat jamaah-jamaah sendiri, dikumpulkan dalam suatu masjid. Jadi tarawih berjamaah itu Pak, itu bukan di zaman Nabi adanya, itu di zaman para sahabat. Kalau ada orang mengatakan setiap sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah, berarti tarawih itu bid'ah itu. Jadi hati-hati dengan pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Al-Quran saja Pak, pada zaman Nabi, Al-Quran pada zaman Nabi itu belum berbentuk, belum dikodifikasi seperti begini, belum Pak. Al-Quran di masa Nabi itu belum terkodifikasi seperti ini, belum. Baru pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ketika terjadi perang Yamamah yang menewaskan 70 para penghafal Al-Quran, Abu Bakar punya inisiatif bagaimana agar Al-Quran dibukukan, agar Al-Quran tidak hilang. Karena 70 penghafal Al-Quran itu mati dalam perang Yamamah. Ya awalnya Pak Ibnu Abbas, awalnya sahabat-sahabat menolak, jangan, Nabi tidak melakukan itu. Bagaimana kalau nanti kita berdosa? Tapi setelah disepakati oleh para sahabat, ini demi kemaslahatan. Jadi Al-Quran yang kita terima sekarang Pak, itu di zaman Nabi tidak begitu. Zaman Nabi itu Al-Quran ditulis di tulang-tulang unta, ditulis di pelepah-pelepah kurma, di bebatuan. Tidak dimodifikasi menjadi satu Al-Quran begitu, tidak. Barulah pada masa jauh ya, itu baru muncul ilmu tajwid ya. Shin titiknya 3, sin tidak ada titiknya, ta titiknya 2, ta titiknya 3. Itu jauh Pak dari masa Nabi. Zaman Nabi itu sin, shin, so, bo, itu tidak ada titiknya Pak. Fathah, kasrah, dhammah yang kita kenal sekarang itu tidak ada zaman Nabi itu. Tidak ada di masa sahabat. Jadi kalau ada kelompok sebelah bilang maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tidak ada dalilnya, justru berarti Al-Quran yang dia baca itu bid'ah dong. Kita jangan terjebak dengan kata-kata begini Bapak. Jangan terjebak dengan kata-kata kalau memang maulid tidak bid'ah, kenapa Imam Syafi'i tidak melakukan? Kalau memang maulid itu tidak bid'ah dan boleh, kenapa sahabat tidak melakukan? Ini kan perkataan-perkataan yang menjebak. Ya, itu dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dinukil dalam karyanya Syekh Ali Jum'ah. Beliau mengatakan wa in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu ta'ala anhum lam yahtafilu bihi fi dhikra sanawiyah yaum tsani 'ashar min Rabiul Awal min kulli 'am fa inna hadha la yaj'al al-ihtifal bihi bid'atan madhmumah. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, sekalipun Nabi ataupun sahabat kalau beliau tidak melakukan seperti peringatan maulid begitu, itu bukan berarti ketika kita melakukan peringatan maulid bukan berarti bid'ah, tidak. Bahkan Imam Syafi'i membagi ada bid'ah madhmumah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Seperti speaker, ini kan sarana Pak. Meskipun ini lagi ramai sekarang nih Pak, ya, Menteri Agama mengeluarkan peraturan yang pengeras suara harus diatur. Nah, kalau untuk adzan memang harus keluar. Kalau adzan harus pakai speaker, tidak boleh tidak pakai speaker. Karena dulu sahabat-sahabat Nabi yang adzan, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum, itu kalau mereka adzan mereka naik ke atas bukit supaya suaranya terdengar oleh semua orang.
Sekarang orang Adam tidak perlu naik ke atas bukit, tidak perlu naik ke atas menara masjid, karena sudah ada speaker. Maka kalau Adam itu harus terdengar seluas-luasnya, karena Adam itu dan kita yang mendengarkan nanti akan menjadi saksi bahwa kita mendengar suara Adam itu. Kalau sampai Adam dilarang, Pak, oh bisa kiamat, dajjalnya bisa keluar. Tapi saya baca itu hanya diatur saja, Pak, ya. Hanya diatur. Kita ini kalau yang tinggal di perkampungan, banyak umat-umat Islam, ya silakan. Ya pengajian, baca Al-Quran silakan dikeluarkan. Tapi kalau kita tinggal di kota yang heterogen, ya kita atur saja, Pak. Jangan sampai sudah jam 11 malam, jam 12 malam baca Al-Quran speakernya masih keluar, Pak. Selain mengganggu orang yang non-muslim, khawatir mengganggu tetangga-tetangga kita juga, Pak. Kita bukan benci, saya bicara begini bukan kita benci dengan suara Al-Quran di tengah malam, bukan. Tapi kan tidak semua orang bisa menerima itu, Pak. Barangkali kalau Bapak yang sering ngaji mendengarkan baca Al-Quran terasa indah, terasa khas Ramadan itu terasa, Pak. Tapi kan tidak semua orang seperti kita, Pak. Apalagi yang tinggal di sekitaran masjid itu kan luar biasa, speakernya lebih terdengar dia. Jadi kalau untuk Adam memang saya dengar dari Khalil Nafis, kalau memang Adam dilarang, oh MUI paling pertama untuk maju. Tapi ini cuma diatur saja, Pak. Kalau Adam memang harus keluar. Tapi barangkali kalau kita di masyarakat heterogen, ya banyak orang-orang non-muslim yang kita sesuaikan saja, Pak. Kita atur saja, fleksibel. Meskipun dengan hikmah speaker keluar begini kan, saudara-saudara muslim kita yang di luar ini bisa mendengarkan pengajian meskipun tidak hadir di sini, Pak. Ya. Tapi saya yakin juga di bawah saudara-saudara kita yang non-muslim, yang Cina, yang Hindu, yang Buddha, yang Nasrani, mereka pun memahami kita kok, insya Allah. Ya. Sampai sini saja dulu, barangkali ada tanya jawab. Tanya, ada Pak Ji? Tambahin aja, Paham ya? Paham ya? Tanya, Pak. Ya. Oh iya, Pak, ya silakan, Pak. Iya, ayo Bapak silakan, Pak. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kemungkinan di rumah tangga kita masih ada bayi. Masih ada? Baik. Bayi, iya. Jadi artinya ada mungkin kena kontrol, mungkin bernajis. Mungkin juga ibu-ibu itu nyucinya, kalau dia nyucinya khusus yang kena najis, masalah. Tapi seandainya kalau dia campur sama kemudian baju lain, Iya. termasuk situ ada baju kita untuk pakai sholat, berarti kan sudah campur dengan najis. Betul. Nah artinya kalau nggak hati-hati dalam nyuci baju tersebut, Iya. bisa-bisa sholat kita selama ini. Betul. Najis. Iya, tidak sah ya. Iya. Iya. Jadi bagaimana caranya kalau misalnya ibu-ibu nyucinya tuh kalau dia Bisa, ya. tercampur, Iya. gimana caranya? Iya, baik. Memang ini pembahasan nyuci ya, nyuci di mesin cuci atau di apa. Jadi begini, Pak. Saya cukup lama belajar fikih masalah najis ya, karena ini masalah yang cukup fundamental, serius, Pak. Karena waktu Nabi untaknya tiba-tiba berhenti di antara dua kuburan itu, Pak. Yang satu lagi disiksa karena suka adu domba, yang satu lagi disiksa itu karena kalau dia pipis, itu cipratan pipisnya nggak dia sadar itu, Pak. Itu yang bikin dia sholatnya tidak sah. Maka ulama mengatakan banyak orang nanti disiksa di akhirat itu bukan karena dia nggak sholat, Pak. Sholat tapi urusan najisnya nggak beres, dia nggak ngerti. Jadi gini, Pak. Kalau memang ini pakaian yang bernajis, memang idealnya guru kami Buya Yahya memisahkan dengan pakaian yang tidak najis. Yang tidak najis dipisah, yang bernajis dipisah, Pak. Jadi cara mencucinya, entah itu di mesin cuci atau itu di ember, anggaplah ini wadah atau ember, Pak. Kita masukkanlah pakaian yang kena najis ini, Pak. Nah, pakaian yang kena najis ini itu harus didatangkan air, Pak. Cara mencucinya anggaplah ini ember, ini pakaian kita, Pak. Nah, misalnya anggaplah ini pakaiannya nih dimasukkan ke dalam, anggap ini bernajis, Pak, anggap ini ember. Kita masukkan dulu pakaian yang bernajisnya itu, baru kita datangkan air. Jangan dikasih rinso, jangan dikasih pewangi, karena nanti airnya menjadi berubah.
airnya bukan air mutlak lagi, jadi nantinya menjadi air yang tohir, ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau ini ember, masukkan dulu pakaian yang bernajisnya, didatangkan air. Didatangkan air. Kalau sekira-kira ini semua sudah tenggelam dengan air, kita ambil pakaiannya, kita buang airnya, ini sudah suci, Pak. Ini sudah suci. Nah, itu simpel. Tapi kalau kasusnya begini, ini ember, Pak. Ini ember, ini ada airnya. Kita celupin pakaian yang bernajis ini, itu satu air itu seember najis semua, Pak. Jadi bukan dia mendatangi air, tapi dia yang didatangi air. Kalau misalnya ini air keran, misalnya ini ember, ini pakaian, dia didatangkan air begini, Pak, didatangkan air. Tapi kalau ada air dulu baru pakaian yang kita celupin, najis semua ini, Pak. Bahkan guru kami Buya Yahya ketika ini ember, kemudian didatangkan pakaian bernajis, didatangkan air, Pak. Datangkan air. Ketika ini sudah tenggelam semua dengan air, selama dia belum berpisah dengan air, itu airnya masih suci mensucikan, Pak. Seandainya kita wudhu dari air itu, seandainya itu masih sah, Pak. Karena apa? Karena belum terpisah. Nah, jadi cara mencucinya begitu, Pak. Di mesin cucikah atau di mana? Kita masukkan dulu air, kita masukkan dulu pakaian yang bernajisnya, baru kita datangkan air. Jangan dikasih rinsok dulu, jangan dikasih pewangi dulu, karena nanti merusak zat air. Jadi caranya begitu, Pak. Ya, jadi si pakaiannya dulu, baru didatangkan air atau dituangkan air. Kalau sudah suci boleh digabung dengan pakaian-pakaian yang lain, Pak. Itu begitu, Pak. Gimana, Pak? Ada pertanyaan lagi? Bukannya waktu nyuci, misalnya kalau tadi misalnya pisang nggak masalah ya. Gimana, Pak ya? Campur itu kan biasanya kalau nyuci kan sudah nyuci dulu semua, berarti udah pakai rinso. Kecampur semua. Iya. Nah, bukankah itu waktu yang diguyur airnya tadi, itu waktu ngilasnya aja atau mana? Atau Tambahan dari bukan dalam. waktu ngilasnya? Jadi misalnya sudah selesai nyucinya, berarti ngilasnya baru dengan air. Iya. Bukan yang najis tadi mendatangkan air, jadi itu didatangi sama air gitu. Iya. Jadi seandainya ini anggaplah pakaian yang bernajis kita gabung dengan yang tidak najis, ya Pak. Yang najis kita gabung dengan yang tidak najis. Seandainya caranya tadi didatangkan air, Pak, didatangkan air, nah itu najisnya nggak menyebar, Pak. Justru dia hilang ya. Jadi yang penting caranya benar. Taruhlah kita gabung ini yang najis, ini yang nggak najis kita gabung. Tapi kalau caranya tadi sama, didatangkan air begitu, Pak, ini semuanya selamat, Pak. Ini selamat. Nah, atau caranya begini, misalnya ini yang bernajis, ini yang tidak bernajis kita gabung. Cuma caranya nggak didatangkan air, dikasih rinsol dulu misalnya, dikasih rinsol dulu. Nah, ini berarti najisnya nggak hilang, Pak. Najisnya nggak hilang, berarti tangan si orang ini kan basah tuh, Pak, kena najis kan. Kalau dia megang rambutnya, dia megang handuk, ya dia megang tembok, berarti itu jadi najis semua itu, Pak. Jadi najis semua karena caranya salah. Nah, jadi cara yang tepat itu baik pakaian bernajis atau tidak bernajis, kalau dia digabung, yang penting caranya adalah didatangkan air. Ya, airnya air mutlak, suci dan mensucikan. Jangan dicampur dengan rinsol dulu, jangan dicampur dengan benda apapun dulu. Ya, supaya tidak merusak zat air. Atau tapi kalau caranya misalnya digabung sajalah misalnya, nanti terakhir dibilas dengan air suci dan suci, itu bisa saja, Pak. Cuma repot. Kalau dibilas terakhir berarti kan ini ketika bercampur dengan rinsol masih najis, Pak. Khawatir dia muter keran lah, khawatir dia gegaruk pala lah, megang bajunya, jadi najis semua, Pak, begitu. Jadi caranya baik najis atau tidak bernajis, kalau dia digabung atau dipisah, datangkan air dari atas dan jangan dicampur dengan yang lain, Pak. Begitu cara mencucinya. Gimana, Pak? Masalahnya oke lah kalau gitu. Kalau misalnya itu kan yang ini kan kita baru tahu yang ini. Iya. Terus yang selama ini kan Yang selama ini bagaimana, ya Pak? ini kan beda-beda. Yang selama ini banyak yang tidak tahu, ya. Terus yang kedua seperti film Lotri kan nggak ada melakukan secara itu, tapi dia gabung semua. Iya. Nah, kalau gimana kalau yang dia Lotri? Begini, selama kita tidak tahu yang selama ini banyak ibadah yang terlupakan, atau ya Allah ternyata selama ini saya salah, ya. Allah itu rahmatnya luas, rahmat Allah itu luas, ya. Artinya ketika kita baru tahu ilmunya ternyata seperti itu, Allah Maha Pengampun,
Ya, seandainya dosa kita lebih banyak dari itu pun Allah Maha Pengampun. Yang penting setelah kita tahu, kita taubati itu, kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni Pak. Dan kita perbaiki cara ibadah kita. Apa yang Bapak pikirkan itu sempat saya pikirkan Pak. Bapak, kalau Bapak yang sibuk, yang mau jualan silakan Pak, nggak usah izin lagi, khawatir saya kelamaan. Jadi gini Pak, dulu atau biasanya anak-anak santri Pak, anak-anak yang baru kenal agama Pak, itu biasanya kena penyakit namanya was-was Pak. Penyakit was-was. Penyakit was-was ini penyakit jin Pak. Penyakit was-was ini apa contohnya Pak? Dia khawatir Pak, ini najis, itu najis, ini najis, itu najis. Syaitan tuh ngebisikin Allah, jangan ibadah saya selama ini tidak diterima. Bisikannya begitu Pak. Tapi itu dia semakin memikirkan itu Pak, pikirannya semakin kusut dia. Nah saya kemana ada anak yang bertanya dia was-was, memang gak saya ladenin banyak. Karena orang kalau kena penyakit was-was Pak, itu dijelasin 1000 dalil, dia tetap aja Pak, tetap aja was-was. Makanya penyakit was-was Pak, kalau tidak dilawan, diobatin dengan 100 kiai pun sulit buat sembuh Pak. Penyakit was-was itu harus dilawan. Dulu saya begitu Pak. Ya Allah, ibadah saya selama ini saya ternyata caranya salah. Apa yang diterima ya Allah, apa yang diterima ya Allah, apa yang diterima. Saya bertanya kiai, gimana nih kiai? Insya Allah yang dulu-dulu ibadah kita yang banyak salah, khilaf kita tahu Allah Maha Pengampun Pak. Makanya ibadah itu kita ya Allah, terimalah amal ibadah saya. Banyak salah, banyak khilaf itu Pak. Kita berdoa begitu yang dulu diterima. Lalu bagaimana kalau kita pakaian laundry Pak? Pakaian kita laundry, ini kan kita tidak tahu apakah dia caranya dengan cara yang benar atau tidak. Nah itu pertanyaannya begitu Pak. Sesuatu yang memang kita tidak ketahui, jangan menduga-duga. Urusan fikih nggak boleh kita menduga-duga Pak. Kalau memang kita yakin ini laundry yang ini bisa mencucinya, cara mencuci yang benar, silakan di laundry pakaiannya Pak. Tapi kalau Bapak ragu, ya jangan di laundry di situ Pak. Karena apa? Ragu-ragu itu tidak bisa membatalkan keyakinan. Bapak nyuci di laundry di situ, Bapak ragu, jangan-jangan cara mencucinya tidak benar. Ya kalau ragu-ragu kita tinggalkan Pak, biar ibadah kita tenang. Dak mayuri bukan tidak malah yuri bukan sesuatu yang kita ragu-ragu tinggal. Nanti ibadah kita terganggu. Tapi kalau memang Bapak yakin dia bisa mencucinya, husnudzon, ya sudah Pak, ya cuci saja di situ, nggak apa-apa. Sama begini Pak, kita beli baju baru di bawah nih Pak. Ya kita beli baju baru. Itu kan kita nggak tahu nih najis apa enggak nih. Waktu jadi benar, waktu jadi bahan kena kencing nggak, sempat kena najis nggak. Bagaimana kalau misalnya yang punya bahan ini ternyata bahannya diproduksi oleh orang non muslim. Orang non muslimnya piara anjing tuh Pak. Ini najis nggak? Nah, sesuatu fikih itu Pak bukan sesuatu yang diduga-duga. Fikih itu pasti atau tidak pasti. Fikih itu begitu Pak. Ya atau tidak, bukan setengah-setengah. Baju baru yang kita beli Pak, itu kita tidak diajarkan oleh agama nanya ini bikinnya dari apa. Yang punyanya bikinnya ada anjingnya nggak di rumah, itu nggak begitu Pak. Sesuatu itu kembali ke hukum asal Pak. Karena kita yakin atau kita tahu karena dia ini asalnya suci, sekalipun seandainya kita tidak tahu ini pernah kena najis waktu orang bikinnya ini, itu tetap Pak kalau kita pakai kita dihukumi suci Pak. Jadi sesuatu itu kembali ke hukum asalnya Pak. Misal begini Pak, kita wudu, kita punya wudu, kita lupa tadi kentut atau enggak ya, batal atau enggak lah, tidak batal. Nah kembali ke hukum asal Pak, yakin saja kita begitu. Jadi sesuatu itu jangan diduga-duga Pak, urusan fikih jangan diduga-duga. Sama kalau kita beli fried chicken di mall-mall itu kita ragunya motong ayamnya orang muslim bukan nih, orang kafir orang muslim. Kalau kita ragu tinggal. Tapi kalau kita yakin, ya sudah yakin insya Allah bismillahirrahmanirrahim makan sudah Pak. Fikih itu jangan menduga-duga Pak. Karena nanti penyakit was-was itu Pak celahnya itu dari menduga-duga. Jangan-jangan di sini ada najis nih. Jangan-jangan tadi bocah di sini kencing. Ya jangan. Kalau kita lihat yakin baru najis. Tapi kalau enggak suci. Begitu Pak. Kembali ke hukum asal. Saya juga dulu di pesantren kalau capek ke laundry Pak. Kita yakin sebetulnya dia bisa sudah. Enggak saya tinggalkan. Tapi kalau kita ragu jangan. Cari mana yang Bapak yakin. Fikih itu begitu Pak. Begitu. Ada lagi Pak? Satu lagi. Iya silakan. Tadi kan Pak Ustadz bilangin Iya. Iya. Kan kalau kita minum biasa saja kan berarti kan kita yang Iya. kan saya pernah dengar juga kalau misalnya kita ada apa namanya minum itu pertama baca bismillah. Iya. Terus lepas saya makan alhamdulillah. Iya. 3 kali. Iya. Kita sampai 3 kali bismillah. Iya. Selesai sebelum alhamdulillah. Baca lagi bismillah. Iya. Memang begitu. Gimana? Saya belum nangkap pertanyaan. Jadi Nah, kan minum tadi ya. Kalau tadi Pak Ustadz kan kalau baca kan 3 kali Iya. bismillah Iya. Nah, saya pernah dengar
kalau supaya baca minum kita tuh tidak minuman biasa aja, nggak ada anunya. Kalau misalnya kita baca misalnya ada apa-apa kan karena semua tidak itu misalnya kita baca basmalah ada dapat ibadah gitu ya, ibadah. Nah itu juga minum juga kalau saya pernah dengar tuh minum bukan sekali misalnya belum habis 1 gelas gitu. Jadi minum itu balikan 3 kali. Pertama bismillah, setelah terteduh alhamdulillah. Minum lagi bismillah terus duduk alhamdulillah sampai 3 kali dan tidak terteduh berapa kali lagi gitu. Kira kalau saya pernah dengar. Iya, jadi memang begini Pak, minum sampai 3 kali itu kan memang ajaran Nabi. Ketika dikaitkan dengan penelitian kedokteran modern, salah satunya dokter Nadia Toyaro, kenapa Nabi tidak minum dalam keadaan berdiri kecuali darurat? Karena ketika dia berdiri minum, itu si airnya langsung turunnya mengalirnya deras Pak. Itu organ tubuh kita agak terganggu dengan begitu. Sama ketika kita minum Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu memang ajaran Nabi yang dulu memang tidak ditemukan apa hikmahnya. Tapi seiring perkembangannya kedokteran modern, nah, selain memang itu sunnah Nabi dan ibadah, ternyata juga mengandung masalah kesehatan juga Pak. Itu begitu. Jadi ada hikmah tasyri' yang disebutkan dengan kita minum cara seperti itu adalah ibadah. Yang kedua juga itu berpengaruh pada kesehatan juga. Bapak mau minum bergelegek langsung 1 gelas pun silakan saja. Cuma bahasanya pahalanya kurang Pak. Makanya jangan begini Pak. Itu Pak, kita makan minum itu jangan dikira nggak dapat pahala Pak. Makan minum Pak, ketika kita baca doa, kita akhiri dengan doa, itu pahala Pak. Ibadah itu nggak cuma sholat, nggak cuma baca Quran. Makan dengan tuntunan Nabi itu berpahala Pak, yang kita tidak sadari itu. Makanya kalau makanan nggak enak jangan dicela Pak. Itu dari Imam Ghazali, kalau makan nggak enak nggak boleh begitu. Ini makanan nangis Pak, tersakiti itu makanan, ya tersakiti. Nabi kalau nggak suka sama makanan, beliau tinggal. Tapi beliau nggak pernah mencari makanan nggak enak, nggak pernah begitu. Nabi nggak pernah begitu. Jadi bagaimana supaya kita makan tapi pahalanya banyak? Ya itu ikut tuntunan Nabi. Biar kita minum pahalanya banyak, ikut tuntunan Nabi, begitu Pak. Ya ikut tuntunan Nabi seperti itu Pak. Ya, jadi berpahala iya, secara medis sehat juga iya. Makanya Pak, kenapa Nabi nggak pernah meniup makanan yang panas Pak? Karena itu berpengaruh buat kesehatan Pak. Saya nggak tahu dah kandungan zatnya itu, saya nggak ngafal itu ya. Bapak beli dokter Nadia Toyaro itu perspektif antara syariat dengan kedokteran itu beliau kaitkan Pak. Nah itu kenapa Nabi nggak pernah meniup makanan yang panas? Karena itu udara dengan udara berbenturan Pak. Itu jadi penyakit. Prof. Said Abdul Munawar itu Pak punya dosen saya itu pernah bertanya kepada orang, ibu bagaimana umurnya bisa sampai ratusan tahun panjang begini? Apa dia bilang? Saya Pak Ustadz tidak pernah makan makanan nasi dalam kondisi panas atau hangat, tapi nasinya adem itu Pak. Itu salah satu rahasianya Pak. Kita kan justru senangnya yang hangat-hangat Pak. Itu berpengaruh buat kesehatan gitu Pak. Jadi ada pahalanya, ada hikmahnya juga buat sehat gitu Pak. Ada lagi Pak? Cukup ya? Udah ya? Baik, ini saja dapat saya sampaikan. Oh ada lagi enggak? Oh cukup lagi ya. Penggantinya Pak Haji Mumu nih. Ya baik. Jadi sedekah Pak, Bapak bertanya itu jadi sedekah sunnah dalam pengajian itu Pak. Sekalipun kita udah tahu jawabannya, kita nanya sama guru kita, itu namanya sedekah pahala kita Pak. Jadi orang yang nggak tahu kan jadi ikut tahu Pak, dapat pahala juga Bapak. Pahala sedekah itu namanya pahala berbagi ilmu. Ini saja kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.